Shalom adik-adik yang ada di rumah, yang ada di sini. Gimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Yuk sebelum kita mulai ibadah online kita berdoa. Yuk semua yang ada di rumah, yang ada di sini kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, kita mau siapkan hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kau telah kumpulkan anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Semua karena kebaikan dan anugerah-Mu yang begitu besar Tuhan. Saatnya Tuhan kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah yang Engkau yang beracara Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kasih dan kuasa-Mu yang mengalir. Hadirat Tuhan boleh ada, yang senang disenangkan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom yang ada di rumah semua. Shalom. Gimana kabarnya? Yang di sini kabarnya gimana? Luar biasa. Yang semangat dong. Kita kan memuji Tuhan, ingin memuji Tuhan. Harus tunjukin sikap kita yang terbaik, oke? Oke, yuk kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Kita pujikan setinggi-tingginya langit. Bisa kali? Bisa yang di rumah? Oke. Setinggi-tingginya, lebih tinggi kasih Yesusku. Saudara, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah, seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Dari awal terdengar setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Dari awal katakan setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Lebih semangat lagi. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Satu lagi Kak, ayo. Hari Minggu ceria ya. Bisa semua? Bisa. Yang di rumah bisa? Oke, kita sama-sama kita pujikan hari Minggu yang ceria. Udah tepuk tangan semuanya yang di rumah maupun yang di sini. Haleluya. Hari Minggu, hari yang kutunggu, berkumpul bersama memuji Tuhan. Hari Minggu, Hari yang ceria. bersama Bersama mendengar firman. Hatiku yang lebih
Yang ada di rumah juga boleh tutup matanya. Yang mau sungguh-sungguh bela Tuhan ada bagi setiap kita. Thank you Lord Jesus. Yuk, yuk. Seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kasih hatiku, ku rindu menyembah. Sekali lagi dari awal, yang di rumah maupun yang di sini kita bersih. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan kasih hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan kasih hatiku, ku rindu menyembahmu. Sebut namanya Yesus yang ada di rumah maupun di sini. Kita angkat tangan kita tinggikan Tuhan. Yesus berarti bagi setiap kita. Yesus segalanya bagi setiap kita. Haleluya Yesus. Bagiku Kau segalanya bagiku. Oke adik-adik, maupun yang ada di rumah, maupun yang di sini siapa yang sayang sama Tuhan Yesus? Kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, kita tunjukin sikap kita yang terbaik buat Tuhan. Yuk kita angkat tangan kita. Yang ada di rumah juga boleh angkat tangannya, tangan kita kalau tidak ada. Biarlah pujian ini, penyembahan ini, biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan, biarlah nama Tuhan saja yang diagungkan. Haleluya Yesus. Sebut namanya Yesus, Yesus. Yesus, Kau berarti Tuhan Bagiku. Oh,
kami Tuhan. Engkaulah perlindungan kami Bapa. Biarlah Tuhan, hari lepas hari Tuhan, anak-anak sekolah minggu semakin melekat kepada Engkau Bapa. Biarlah firman itu boleh ada bagi setiap hati kami Tuhan, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami Bapa. Kami ingin menjadi berkat bagi setiap orang lain Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Bapa bagi setiap kami. Tak terukur kasih setiamu Bapa. Bapa, Kau sebenarnya kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan sebagai hati, sebagai murid Bapa, yang kami ingin mau mendengarkan, kami mau melakukan dalam kehidupan kami Bapa. Karena kami yakin Tuhan, saat kami melakukan Tuhan, nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan, segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada minggu hari ini ketemu lagi dengan Kak Natalius. Kita akan bersama-sama belajar lagi firman Tuhan. Nah, Kak Natalius nggak bosan-bosannya untuk kita selalu belajar tentang firman Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan bersama-sama. Tapi sebelumnya kita mau ambil sikap berdoa dulu. Lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau masih memberkati kami, Engkau masih melindungi kami sekeluarga Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, boleh menikmati firman-Mu, Injil-Mu ini bersama-sama dengan teman-teman kami yang lainnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami siapkan pikiran kami Tuhan, biarlah semua jiwa kami Tuhan terfokus kepada firman-Mu, kepada Injil-Mu, sehingga Tuhan Yesus kami semua yang mendengarkan firman-Mu, yang membaca firman-Mu Tuhan, boleh menjadi anak-anak-Mu yang meneladani Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Nah, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan melihat video berikut ini. Nih, adik-adik ada yang tahu nggak ini film apa? Ini film Po, Kung Fu Panda. Kai, old friend. Ini si Kai. Dulu mereka berteman, tapi sekarang mereka jadi musuh. Kenapa? Mungkin karena iri hati, nggak mau kalah sama temannya yang dulunya berteman, sekarang dia menjadi musuh berat. Tuh, mereka berkelahi. Mereka dulunya sama-sama panglima perang, memiliki masing-masing kekuatan, memiliki masing-masing ilmu. 500 years in the spirit realm, you pick up a thing or two. I have taken the chi of every master here. No. Yes, and soon I will have your power too. When will you realize the more you take, the less you have? With your chi, I will finally be able to return to the mortal world. And this time, you won't be there to stop me. It was never my destiny to stop you. I have set another on that path. Then I will find him and take his chi too. Kita lihat, kita mau belajar apa sih hari ini? Nah, sebelum kita lihat judulnya, kita mau baca dulu Filipi 1 ayat 27.
Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman. Sekali lagi kakak ulang, Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman. Injil itu pedoman. Kita mau belajar hari ini Injil itu pedoman. Apa sih itu pedoman? Pedoman itu adalah dasar yang kita miliki. Apa dasar yang kita miliki? Apa pondasi yang kita miliki? Yaitu Injil, firman Tuhan yang sering kita dengar setiap minggu, firman Tuhan yang sering kita baca setiap hari. Itulah pedoman dalam hidup kita. Jadi kita memiliki pondasi yang sangat luar biasa, pondasi yang kokoh, yaitu Injil Kristus yang kita dengar tiap minggu, yang kita baca setiap hari. Injil itu pedoman. Kita lihat, kalau Injil itu pedoman, maka apa yang kita harus lakukan? Kita lihat ya, yang pertama sebelumnya kita mau lihat dulu video ini. Aku tahu hatinya sangat pedih. Kau bertanya mengapa aku ingin membelanya? Aku berharap kau dan semua orang bisa mengenal orang seperti Yusuf. Ternyata kisah Yusuf ini benar-benar mengesankan. Dan kau bilang ia bisa mengartikan mimpi. Ini kisah tentang Daniel, dia di penjara begitu dengan saja beberapa yang orang. mulia. Dan apa mimpi itu jadi kenyataan? Atau mungkin kau sudah lupa? Oh, Firaun, bagaimana aku bisa lupa? Sangat mudah. Nah, kita lihat yang pertama. Kalau Injil itu pedoman, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, menjadi teladan. Jadi adik-adik semuanya, kita sudah memiliki pondasi, kita sudah memiliki pedoman hidup, yaitu apa? Injil Kristus. Maka yang harus kita lakukan adalah menjadi teladan. Teladan itu apa? Kita harus menjadi contoh bagi siapa? Bagi siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Kita harus menjadi teladan bagi siapa? Bagi teman-teman kita, bagi orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, bisa jadi di lingkungan sekolahan, bagi teman-teman kita, di lingkungan bermain, di jalan atau dimanapun kita berjumpa dengan orang lain. Kita harus menjadi teladan, kita harus menjadi contoh. Dan kita harus mencontohkan kepada orang lain bahwa kita memiliki pondasi, kita memiliki pedoman hidup itu Injil Kristus. Karena Injil Kristus adalah yang mengajarkan kita untuk hidup setia, untuk hidup bertanggung jawab, untuk hidup mengasihi sesama manusia. Oleh sebab itu, kita sudah memiliki pedoman itu di dalam kehidupan kita sejak dari kecil, sehingga kita sudah menjadi kanak-kanak sekarang. Jadi adik-adik semua harus menjadi teladan dan harus meneladani. Tidak cukup menjadi teladan, kita harus juga memberikan contoh bagi orang lain, orang-orang di sekitar kita, baik di lingkungan sekolahan, di lingkungan kita bermain, atau dimanapun kita berada. Ketika kita bertemu dengan orang lain, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus sopan santun, kita harus menyapa, kita harus senyum. Kalau lewat dengan orang itu, kita lihat usianya. Kalau di atas dari kita, apa yang kita lakukan? Kita harus bungkuk, permisi. Itu harus kita menjadi teladan. Kalau kita tidak menjadi teladan, pondasi kita itu, pada pedoman kita Injil Tuhan itu tadi, tidak ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita berpedoman, Injil Kristus itu menjadi dasar dalam kehidupan kita, kita harus menjadi teladan. Teladan apa? Teladan berbuat baik. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang kita jumpai, teman-teman kita, teman bermain kita, saudara-saudara kita, ya. Jadi kita harus menjadi teladan dan meneladani, memberi contoh bagi orang lain, biar mereka tahu kita ini menjadi teladannya Kristus. Karena kita memiliki Injil menjadi pondasi, menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Yang berikutnya, kalau Injil itu adalah pedoman dalam kehidupan kita, maka kita harus ngapain? Sebelumnya kita lihat video berikut ini. Kami tidak pernah melihat bahasa ini sebelumnya. Dan kalian menganggap kalian penasehat begitu?
Beri kami waktu untuk Ini bertukar masih pikiran, tentang Yang seputaran Mulia. ceritanya Katakan Daniel. sesuatu agar kita mendapatkan hadiah. Tapi apa? Apa saja yang ia ingin dengarkan, yang penting berhasil. Ini para Kami telah penasehat membacakan arti istana. pesan itu, Yang Mulia. Katakan. Ada berita yang bagus, Yang Mulia. Pesan ini mengatakan perluaskan wilayah kekuasaan ke timur, karena di sana kaya dengan rempah-rempah. Begitulah, Yang Mulia. Iya, ke arah timur. Ke timur? Apa kalian sudah yakin? Sangat yakin, Yang Mulia. Jika ini dimuslihat untuk dapat hadiah, kalian akan jadi santapan para singa. Yang Mulia, kami tidak akan pernah menipu, Yang Mulia. Yang Mulia adalah raja yang hebat. Dari mana kalau aku tahu kalian itu benar? Katakan. Seorang Yahudi pernah memberi saran pada Raja Nebukadnezar untuk mengungkap sebuah mimpi. Aku ingat namanya, Daniel. Suruh Tuh, dia kesini. dia tiba-tiba ingat tentang Daniel, terus dia panggil Daniel. Ada yang bisa saya bantu, Yang Mulia? Penasihatku mengatakan bahwa tulisan di dinding mengatakan kami harus memperluas ke arah timur. Apa itu benar? Menurut saya, pesan ini sebuah peringatan, Yang Mulia. Ayah Yang Mulia dulu seorang raja hebat. Tapi Tuhan mengambil kerajaannya karena dia juga kejam dan sombong. Nasib yang sama menanti Anda, Yang Mulia, kalau Anda tidak berubah sikap. Bunyi dari pesan ini, Mene, Mene, Tekel, Upsarsin. Artinya, masa kejayaan Ini si Anda Daniel. telah dihitung. Babylon akan dirampas dan dibagi antara kaum Medes dan Persia. Sekarang setelah kita tahu serangan akan datang, kita bisa menyiapkan pasukan dan mempertahankan Babylon dari musuh-musuh kita. Ya, kebijaksanaanmu telah menyelamatkan kami, Daniel. Pasukan terhebat pun tidak akan bisa mengubah keinginan Tuhan Yang Mulia. Kita lihat saja nanti. Tapi jangan cemas, kau akan dianugerahkan atas jasa-jasa. Jangan khawatir. Saya tidak membutuhkan harta karun, Yang Mulia. Tapi kau dan teman-teman menipuku untuk dapatkan hadiah yang pantas kau dapatkan. Tapi Yang Mulia, saya tidak ingin. Sekarang kau akan dapatkan hadiah yang pantas kau dapatkan. Hai pengawal, jadikan pria ini santapan singa-singa. Yang Mulia, tidak mungkin. Nah, yang kedua menjadi arif. Jika Injil menjadi pedoman dalam kehidupan kita, maka kita menjadi siapa? Arif. Arif itu bukan nama orang ya di sini. Arif yang artinya adalah bijak atau bijaksana. Jadi arif itu bukan nama orang di sini. Jadi arif yang dimaksud di sini adalah ketika Injil itu menjadi pedoman di dalam hidup kita, Injil itu menjadi pondasi dalam kehidupan kita, maka kita harus menjadi arif. Arif itu sama juga dengan bijak atau bijaksana. Seperti yang dilakukan oleh siapa tadi yang di video? Daniel. Daniel adalah orang yang bijak dan bijaksana. Dia nggak semudah itu mengambil keputusan, dia nggak semudah itu untuk memberikan nasihat kepada rajanya. Karena dia orang yang bijaksana. Jadi dia harus lihat dulu, ini maksud tulisannya apa. Dia nggak seperti ahli-ahli yang sebelumnya. Dia nggak tahu apa-apa. Artinya dia tidak bijaksana. Dia asal mengambil keputusan yang tanpa mereka sadari bahwa keputusan yang mereka ambil itu bisa membuat hidup mereka jadi bahaya. Nah, yang harus kita lakukan adalah, yang harus ada di dalam diri kita adalah kita menjadi arif. Anak-anak Tuhan yang Injil Tuhan itu tadi kakak bilang menjadi pondasi, menjadi dasar, menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi seperti siapa? Daniel. Kita harus arif, bijaksana. Bijaksana dalam apa? Dalam mengambil keputusan. Terus dalam bijaksana dalam berbicara. Kita harus bijaksana. Jadi apa yang kita ingin lakukan, apa yang ingin kita kerjakan, kita harus pikir dahulu. Itu dari Tuhan apa dari yang lainnya.
Nah, kita harus bijaksana. Jadi kalau Injil Tuhan itu menjadi pondasi, menjadi pedoman dalam kehidupan kita, kita anak-anak Tuhan harus menjadi arif, menjadi bijaksana. Orang yang gak gampang ambil keputusan. Harus berdoa dulu. Benar gak keputusan yang saya ambil ini? Nah, bagi adik-adik yang sekolah, kan di sekolah tuh ada tuh biasanya struktur organisasi sekolah. Siapa tahu adik-adik jadi ketua kelas atau enggak jadi bagian lah dalam pengurusan kelas. Nah, di sini adik-adik dituntut untuk bijaksana. Karena di situ nanti ada diskusi. Adik-adik harus bijaksana mengambil keputusan. Jangan asal-asal. Jangan menjadi orang yang asal ambil keputusan aja. Jadi harus bijaksana, harus arif. Karena adik-adik yang anak Tuhan, kita sudah punya pondasi. Kita udah punya pedoman hidup. Apa pedoman hidup kita tadi? Injil Kristus. Kita sudah dengar tiap minggu. Kita sudah belajar tiap hari. Kita sudah baca juga tiap hari. Kita sudah punya pondasi itu. Jadi adik-adik yang sudah punya pondasi, yang sudah punya pedoman hidup, pegangan hidup yaitu Injil Tuhan, adik-adik harus apa? Harus arif, bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, inilah dia kita belajar dari Daniel. Daniel mengambil keputusan itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, sesuai dengan apa yang dia lihat. Dia nggak asal-asalan. Makanya mungkin orang nggak percaya, tetapi inilah kita harus bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, yang berikutnya, kalau Injil itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita, maka kita harus apa? Kita lihat ya berikutnya. Ini video siapa? Ini masih tentang Daniel. Daniel, apa Tuhan menyelamatkanmu, Daniel? Bicaralah padaku, apa kau masih hidup? Daniel? Aku masih hidup, Darius. Tuhanku telah menyelamatkan aku. Ini masih ceritanya Daniel. Dia dipenjara di kandang singa, yang seharusnya singa itu memakannya si Daniel. Tapi kita lihat di sini, mereka malah berteman. Karena apa? Ntar kita lihat ya. Poin yang ketiga, nih, Daniel dimasuk di kandang singa tetapi dia masih hidup. Bahkan dia berteman dengan singa-singa itu, adik-adik. Iya. Karena apa? Karena tadi Daniel punya pedoman. Pedomannya adalah Injil Kalian berdua Kristus. telah menuduh pendeta Tuhan. Tangkap mereka. Ayo ikut. Mulai sekarang aku akan mengeluarkan undang-undang baru di setiap sudut kerajaanku. Penduduk akan mengetahui dan menghormati Tuhanmu. Sekarang aku tahu, Daniel, dialah Raja sebenarnya. Tuhanmu memberkati kita semua. Nih, orang-orang yang pedoman hidupnya adalah Injil Tuhan, dia akan selalu disamakan Tuhan. Kita lihat yang ketiga apa? Nah, yang ketiga adalah iman tulus ikhlas. Jika Injil itu adalah pedoman dalam kehidupan kita, maka kita apa yang ketiga? Iman tulus ikhlas. Kita belajar lagi dari Daniel. Ketiga poin ini kita belajar dari Daniel. Di sini Daniel dimasukkan di dalam kandang singa. Seharusnya Daniel dimakan oleh singa-singa itu. Tetapi di sini Daniel malah berteman. Daniel malah bersahabat dengan singa. Karena apa? Karena Daniel memiliki pedoman hidup yaitu Injil Tuhan, yaitu perintah-perintah Tuhan, percaya kepada Tuhan, sehingga Daniel memiliki iman yang tulus ikhlas. Apa itu tulus ikhlas? Tulus ikhlas itu adalah iman yang murni, iman yang tidak diada-adakan, apa adanya. Nah, adik-adik juga, adik-adik jadikan Injil Tuhan itu sebagai pondasi, sebagai pedoman dalam kehidupan adik-adik dan kita semua, maka kita harus memiliki iman yang tulus ikhlas, iman yang tidak diada-adakan.
iman yang apa adanya. Ini loh saya. Jadi kita yang menjadi anak Tuhan, yang memiliki pondasi Injil Tuhan atau firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita menjadi orang-orang yang memiliki iman yang tulus ikhlas. Jangan sok baik. Ya, jadi adik-adik yang udah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik enggak menjadi orang yang cari muka. Orang yang apa adanya. Ini loh saya. Apa yang saya katakan sesuai apa adanya. Ini loh saya. Ini luar saya begini. Dalam saya juga begini. Jangan ngomong lain, di pikirannya lain. Itu bukan anak-anak Tuhan yang memiliki iman tulus ikhlas. Karena iman tulus ikhlas ini adalah iman yang murni. Iman yang apa adanya. Enggak diada-adakan. Ya kalau saya baik, ya kelihatan. Dari cara kita berbicara. Dari cara kita berperilaku. Dari cara kita berteman dengan orang lain. Kita kelihatan kok kita memiliki iman yang tulus ikhlas. Jadi semuanya murni. Tidak diada-adakan. Ya, jangan cari muka, nggak sesuai. Di gereja kita baik, sama-sama orang di gereja kita baik, tapi di luar sana kita nggak sopan. Sama aja, kita tidak memiliki pedoman hidup Injil Tuhan. Jadi kita anak-anak Tuhan yang tidak memiliki iman yang tulus ikhlas. Iman yang tulus ikhlas adalah iman yang murni, iman yang apa adanya. Jadilah orang yang apa adanya. Apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu perbuat sesuai dengan apa yang orang lihat. Jangan kamu bilang C tapi perlakuanmu jauh dari C, bahkan E atau F. Kamu bilang A, itulah kamu. Dirimu juga A. Jadi kalau kita bilang ya, bilang iya. Kalau bilang tidak, bilang tidak. Karena kita memiliki pedoman hidup yaitu Injil Kristus di dalam hidup kita yang sudah menjadi pondasi kita, sehingga kita semua anak-anak Tuhan harus memiliki iman yang tulus ikhlas seperti Daniel. Daniel dimasukkan di dalam kandang singa, seharusnya Daniel dimakan dong sama singanya, tetapi apa yang terjadi? Karena Daniel memiliki iman yang tulus ikhlas, iman yang murni, apa adanya, dia percaya, Tuhan, saya tahu Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Saya percaya Tuhan akan menolong saya. Oleh sebab itu, adik-adik juga begitu. Kakak juga begitu. Punya iman yang tulus ikhlas. Apa adanya. Jangan diada-adakan lah. Jangan cari-cari muka lah. Kayak tadi yang bertiga tadi tuh. Yang raja suruh lihat apa sih tanda dari tulisan tersebut. Dia kan gak memiliki iman tulus ikhlas. Jadi dia mengada-ngada. Dia mengatakan tidak sesuai apa yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan. Nah, oleh sebab itu, adik-adik, kakak, kita semua, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang tulus ikhlas, yang apa adanya. Orang kelihatan kok orang baik dari cara berbicara, dari cara perilakunya, dari cara mereka berteman, sopan santun. Ini orang baik apa enggak sih? Kelihatan. Ya, jadi adik-adik harus memiliki iman yang tulus ikhlas apa adanya. Jangan diada-adakan. Seperti Kristus menjadi orang yang sederhana tetapi baik kepada orang lain. Nah, hari ini cukup sampai di sini adik-adik, kita belajar tentang firman Tuhan. Kita belajar tentang apa tadi? Injil adalah pedoman. Kalau Injil adalah pedoman, maka apa yang kita harus lakukan yang pertama tadi? Ada yang tahu? Yang pertama kita lakukan, kita lihat. Nah, Injil adalah pedoman. Pedoman itu adalah landasan. Pedoman itu adalah dasar di dalam hidup kita. Kalau kita punya dasar Injil, kita punya pedoman hidup kita Injil Kristus, maka kita harus menjadi teladan. Teladan itu apa? Contoh. Kita harus menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Baik di lingkungan keluarga, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan bermain, di mana saja, kapan saja. Kita harus menjadi teladan dan kita harus meneladani. Tidak cukup menjadi teladan, tetapi kita harus meneladani, memberi contoh. Begini loh, orang yang memiliki pondasi itu firman Tuhan. Nah, yang kedua, Injil Tuhan adalah pedoman, maka kita harus menjadi orang yang arif. Arif itu apa? Arif itu sama dengan bijak atau bijaksana.
kita juga belajar dari Daniel. Daniel bijaksana dalam mengambil keputusan. Begitu juga adik-adik, kakak. Karena kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Otomatis mau tidak mau pendapat kita juga dipakai. Oleh sebab itu ketika kita mengungkapkan pendapat, kita harus bijaksana, harus hati-hati, harus teliti, sesuai. Yang ketiga, nah yang terakhir adalah Injil itu adalah pedoman dalam hidup kita, maka kita harus memiliki iman yang tulus ikhlas. Adik-adik, kakak, kita harus memiliki iman yang tulus ikhlas. Apa sih iman tulus ikhlas? Iman tulus ikhlas adalah iman yang apa adanya, iman yang murni, tidak diada-adakan. Jadi kebaikan kita itu terlihat dari cara kita berbicara, dari cara kita bergaul dengan teman-teman. Nah, hari ini kita belajar tentang firman Tuhan yang sangat luar biasa bagi kakak dan adik-adik. Tentunya kita belajar tentang kita memiliki pedoman, memiliki landasan yang benar, yaitu Injil Tuhan. Kita harus belajar satu persatu dan kita harus aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik? Nah, sebelum kakak akhiri firman Tuhan minggu hari ini, kakak ada satu pertanyaan. Siapakah nama raja yang memanggil Daniel untuk melihat tanda atau arti di tulisan dinding tersebut? Nanti adik-adik bisa jawab dan kirim jawabannya di bawah. Oke? Kalau begitu kita mau akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga firman hari ini boleh menjadi kekuatan kita lagi, dan firman Tuhan ini boleh benar-benar menjadi pondasi, menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Adik-adik beres-beres dulu Alkitabnya mungkin, atau tabnya atau handphonenya disimpan dulu. Kita mau berdoa. Oke, kalau udah, mari kita satu dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami diajarkan tentang Injil-Mu yang menjadi pedoman, yang menjadi landasan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika Injil-Mu menjadi pedoman dalam kehidupan kami semua anak-anak-Mu akan melakukan apa yang kami belajar tadi Tuhan, yaitu menjadi orang yang meneladani tentang firman-Mu, meneladani tentang kesederhanaan-Mu, kesetiaan-Mu, cinta kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, baik di dalam keluarga kami, di dalam kehidupan sekolah kami, maupun di dalam kehidupan bermasyarakat kami Tuhan Yesus. Kami juga belajar Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang bijaksana. Oleh sebab itu kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami Tuhan boleh belajar dari Daniel menjadi orang yang bijaksana dan mengambil setiap keputusan Tuhan Yesus. Kami juga belajar Tuhan Yesus menjadi orang yang memiliki iman tulus ikhlas, iman yang murni, iman yang apa adanya Tuhan Yesus. Jadikan kami orang-orang yang sederhana, rendah hati Tuhan, sehingga kami semua anak-anak-Mu Tuhan Yesus diterima dimanapun kami berada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, dasar kami, pedoman kami adalah Injil-Mu yang selalu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, yang percaya dan yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.